peperangan yang begitu dahsyat, perang kedua antara barisan pasukan Rasulullah dengan kaum musyrikin. Sebelum perang Uhud, kita harus bahas terlebih dahulu perang Badar sebentar, karena latar belakang dari perang Uhud itu adalah kekalahan kaum musyrikin di perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya. Perang Badar adalah perang yang pertama setelah kota Madinah dibentuk, kemudian Rasulullah sebagai presiden. Usia negara itu baru 2 tahun, terjadi perang pertama, namanya perang Badar. Di perang Badar ini kurang lebih 313 pasukan kaum muslimin. Jumlah pasukan kaum muslimin kurang lebih 313. Riwayat lain menyebutkan 314, riwayat lain menyebutkan 317. Intinya 300 lebih ya. Menghadapi 1000 pasukan kaum musyrikin, berarti jumlah pasukan kaum musyrikin itu 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin, dengan segala keterbatasan alat perang pada waktu itu. Coba lihat buku sejarah. Riwayat menyebutkan di perang Badar kaum muslimin hanya punya 7 pedang saja, di bawah oleh Umar, Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan yang lain hanya 7 pedang. Sisanya pakai kayu, ya, sisanya pakai kayu, karena sini nggak ada bambu. Dengan segala keterbatasan alat perang, sementara pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000 itu masih kapan perang, karena memang suku Quraisy, orang Mekah itu sangat ditakuti di Jazirah Arab, terkenal dengan kabilah yang tidak pernah kalah di dalam medan perang. Disegani, Quraisy itu disegani karena memang tidak pernah kalah di dalam peperangan. Tiba-tiba melawan pasukannya Nabi yang baru usianya 2 tahun, itu pun dengan keterbatasan alat perang. Makanya di dalam perang Badar, jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan beliau ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah kemenangan bagi pasukan kami. Kalau sekiranya kami kalah di perang besok, maksudnya perang Badar, kemudian kami semua terbunuh di medan peperangan, kata Nabi, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu sampai hari kiamat. Karena memang Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, dan kaum muslimin pusatnya di Madinah, sedikit sekali kaum muslimin. Bayangkan, yang perang ini 313 ya Pak. Akhirnya apa yang terjadi, jamaah, dengan segala keterbatasan alat perang, akan tetapi dikarenakan kegigihan para sahabat, kejujuran hati mereka, demikian juga dengan doa Rasulullah SAW yang mengangkat tangan beliau ke langit. Ulama mengatakan tidak ada kecemasan yang Rasul SAW lebih cemaskan kecuali cemasnya di malam perang Badar. Bagaimana gak cemasnya Mas? 313 menghadapi 1000. Rasul berkata, Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling kau cemaskan selama Islam ini ada? Nabi berkata, yang paling aku cemaskan adalah aku merasakannya di malam perang Badar. Ternyata ada yang lebih dicemaskan oleh Rasulullah di malam, selain di malam perang Badar itu. Kemudian jemaah sekalian, esok harinya peranglah kaum muslimin. Ya, 313 menghadapi 1000. Perang. Allah SWT membantu mereka dengan diturunkannya tentara dari langit, yaitu para malaikat. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, jamaah? Alhamdulillah kaum muslimin menang di perang Badar. Padahal pasukannya sedikit. Kaum muslimin menang telak. Banyak pasukan kaum musyrikin yang terbunuh, terutama sekali adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu juga mati di medan peperangan. Di perang Badar Abu Jahal sudah mati di tangannya pasukan kaum muslimin. Nah, kekalahan kaum musyrikin di perang Badar ini, jamaah, menjadikan Jazirah Arab itu gempar. Karena yang dilawan ini orang yang paling ditakuti di Jazirah Arab. Tiba-tiba lawan negara yang baru dibentuk 2 tahun, kok bisa menang ini? Padahal jumlah pasukannya sedikit, dan pasukan yang baru-baru
Ka'ab, isi surat tersebut berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, jangan sampai berita ini terdengar oleh orang lain. Jangan sampai berita ini ketahuan." Ya. Disuruh Ubay bin Ka'ab merahasiakan berita tersebut. Oke, kata Ubay bin Ka'ab. Akhirnya surat dilipat dan disembunyikan ya, Pak. Kenapa harus dirahasiakan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah khawatir kaum muslimin nanti di Madinah merasa panik, was-was, ketakutan, karena kita masih negara kecil. Yang dikhawatirkan anak-anak dan wanita akan ketakutan. Akan tetapi jamaah, sepandai-pandai seseorang menyembunyikan cerita, akhirnya ketahuan juga. Ternyata bukan hanya Abbas yang mengirim surat kepada Rasulullah, akan tetapi banyak orang-orang Quraisy yang mereka saudara-saudaranya tinggal di Madinah, masuk Islam, masih peduli dengan keluarganya. Dia juga mengirim surat, "Tolong, ini pasukan dari Mekah bergerak 3.000 orang ingin menyerbu kalian, selamatkan diri." Ternyata bukan hanya Abbas yang mengirim surat, yang lain juga ngirim ke keluarganya ya. Karena banyak kaum muslimin dari golongan muhajirin, para sahabat yang datang dari Mekah itu banyak meninggalkan keluarganya di Mekah yang belum mau masuk Islam, meskipun karena mereka keluarga yang masih ada rasa peduli, akhirnya mengirim surat juga mengabarkan kepada keluarganya yang di Madinah. Maka terbongkarlah rahasia tersebut ya. Rasul bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Mana kamu ceritakan?" "Wallahi ya Rasul, saya tidak pernah menceritakan." Ternyata banyak surat yang datang kepada keluarga masing-masing. Akhirnya gempar Madinah jemaah. Sesuai dengan prediksi Rasulullah, wanita ketakutan, anak-anak ketakutan, orang tua ketakutan. Akhirnya Rasulullah melihat situasi demikian, mengajak para sahabat berkumpul. Para sahabat berkumpul, kemudian kumpullah para tokoh-tokoh muslim di Madinah, golongan muda dan golongan tua. Ketika musyawarah, pecah pendapat mereka jemaah. Kelompok muda tidak sependapat dengan kelompok yang tua-tua. Yang tua-tua minta kepada Rasul, "Ya Rasul, kami berpendapat sebaiknya kita bertahan di dalam kota, kita tutup semua pintu masuk dan kita naik ke atap rumah, kemudian kita serang mereka dari dalam dengan anak panah." Posisi bertahan. Yang muda nggak setuju. "Ya Rasul, ngapain bertahan? Di Badar kita udah buktikan kita udah menang. Jangan kita menjadi pengecut." Karena ternyata jamaah yang muda-muda ini banyak yang nggak ikut perang di Badar. Ya, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, di Badar kami nggak ikut perang. Ini kesempatan kami untuk jihad fisabilillah. Jangan bertahan, kita keluar perang. Kita buktikan bahwa kita berani melawan mereka." Tapi Rasulullah lebih